Palestina, negeri pilihan yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan berbagai keberkahan pada tanah Palestina yang merupakan bagian dari Syam. Jika ditelusuri lebih lanjut berdasarkan sejarah, kita dapat mengetahui bahwa Syam adalah tempat yang menjadi hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam, tempat singgah Nabi Muhammad SAW ketika menjalankan Isra Mi'raj, dan tempat dakwah para nabi yang membawa misi tauhid, dan juga keberadaan Masjidil Aqsa yang dulunya pernah menjadi kiblat umat muslim. Di balik keberkahan tanah Palestina, kini saudara-saudara kita sedang menderita di sana. Setelah terjajah di bawah Israel selama bertahun-tahun, belakangan ini mereka lebih kesusahan. Bom berjatuhan tanpa memandang tempat, entah itu garis pertahanan, tempat pengungsian, rumah sakit, tempat persediaan air, dan masih banyak lagi. Serangan pun menargetkan tidak hanya para pejuang, namun juga anak-anak, lansia, tim medis, bahkan wartawan. Korban meninggal dari bulan Oktober ini sampai sekarang saja sudah mencapai 10.000 orang. Belum lagi mereka yang terhitung terluka dan masih tertimbun reruntuhan. Lalu bagaimana dengan korban yang jatuh selama bertahun-tahun itu? Berapa banyak nyawa yang telah melayang karena kebiadaban mereka? Tak banyak yang bisa kita lakukan selain mengirim doa dan memberi sedikit bantuan kemanusiaan. Israel adalah negara yang memiliki pengaruh besar di kancah internasional. Kekuatan dan kekuasaan mereka ada di mana-mana. Kita bisa mengetahui hal itu dari banyaknya pihak yang mendukung mereka. Banyak negara yang tidak berani memutus hubungan dengan negara kecil ini karena kepentingan nasional negara mereka. Bahkan seperti yang kita tahu, pengaruh Israel yang menguasai barang-barang yang kita pakai maupun makanan dan minuman yang sering kita konsumsi, bahkan keuangan dan pemerintahan berada di bawah campur tangan mereka. Hal-hal ini dapat menjadi indikasi atau tanda kejayaan negara ini. Hal inilah yang membuat banyak negara-negara di dunia, bahkan PBB, tidak dapat mengambil tindakan langsung terhadap pembantaian rakyat Palestina. Dan tahukah Anda bahwa kejayaan mereka tidak lain berkat janji Allah pada bangsa Israel? Sebagaimana firman Allah, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Bani Israel telah ditetapkan Allah akan membuat 2 kerusakan di bumi, dan mereka pasti akan menyombongkan diri. Berdasarkan Al-Quran dapat diketahui bahwa kerusakan pertama yang dibuat Bani Israel telah terjadi di masa lalu sebelum datangnya Rasulullah. Selama itu mereka terus berbuat kerusakan. Hal ini dapat diketahui melalui catatan sejarah yang telah mencatat banyak kerusakan yang dibuat oleh kaum Bani Israel. Bukan hanya 1 atau 2 kerusakan, akan tetapi yang dimaksud di dalam Al-Quran ini merupakan puncak kerusakan yang mereka lakukan. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Oleh karena itulah, Allah mengirim kepada mereka hamba-hambanya yang akan menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka, dan hal ini terjadi setelah Rasulullah datang. Mereka akhirnya tunduk dan menyerah dalam keadaan hina dalam peristiwa pengepungan Bani Quraisyah. Dalam ayat selanjutnya surat tersebut juga disebutkan bahwa suatu saat bangsa Israel akan mendapat giliran mengalahkan musuh-musuh yang telah menimpakan azab saat mereka berbuat kerusakan yang pertama. Kemudian kami berikan kepadamu Yahudi giliran untuk mengalahkan mereka kaum muslimin. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak,
dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. Sesuai dengan janji Allah, setelah mereka dikalahkan kaum muslimin dan hidup terlunta-lunta, Allah mulai mengubah nasib mereka dimulai sejak tahun هذه هي حارتي يا جماعة الخير. هذا المكان اللي أنا كنت عايش فيه. كل الذكريات، كل الطموحات، كل الأحلام اللي بنيتها في هذه المنطقة زي ما انتم شايفين كلها اختفت. بطل في أثار ملامح للحياة. انتم شايفين فيش ولا حجر واقف على حجر، فيش ولا مكان واقف لسه. لكن مع ذلك لسه الأمل موجود. لسه إن شاء الله حنعمر كل هذه المنطقة بإذن الله. شايفين كل المباني هذه اللي اتدمرت، إن شاء الله حنرجع نبنيها من أول وجديد. والاحتلال ما حيقدر يمنعنا، وما حيقدر إنه يخلي معنوياتنا تنزل إن شاء الله. صامدين وثابتين وحنعمر. Apa yang mereka lakukan, baik atau buruk, pasti akan ada balasannya. Allah telah memberi mereka pilihan, dan pilihan merekalah yang akan menentukan hasilnya. Dan seperti yang kita saksikan saat ini, Israel telah membuat kerusakan lagi. Dan ketika waktunya tiba, ketika kejahatan mereka berada di puncaknya, maka Allah akan mendatangkan bala bantuan yang akan mengalahkan mereka. Sebagaimana mereka dulu dikalahkan oleh kaum muslimin. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Sungguh janji Allah adalah pasti, sebagaimana Allah menjanjikan kemenangan pertama kaum muslimin pada bangsa Yahudi. Kemudian janji Allah untuk membuat giliran Yahudi berjaya, dan yakinlah pada janji Allah berikutnya yang tidak lain adalah menjamin kemenangan kedua bagi kaum muslimin atas kaum Yahudi. Dalam hal ini Allah juga memperingatkan seluruh manusia, entah itu Israel atau diri kita sendiri. Barang siapa yang membuat kerusakan, maka Allah pasti akan mengazab mereka dan memasukkan mereka ke penjara berupa neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.